Polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Lina Dedi terkait penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang. Sementara untuk kepentingan investigasi, Universitas Sriwijaya mengistirahatkan Lady dari seluruh kegiatan mahasiswa. Usai dimintai keterangan oleh polisi, dokter koas Lady Aurelia Pramesti berlari ke arah mobil menghindari rekan media untuk dimintai keterangan. Lady dan ibunya mendatangi Polsek Ilir Timur 2 Palembang untuk diperiksa sebagai saksi kasus penganiayaan dokter koas yang dilakukan supir mereka. Keduanya dicecar dengan 35 pertanyaan seputar awal kejadian dan penyebabnya. Ibunda Lady, Sri Meliana atau Lina Dedi, meminta maaf kepada korban Ananda Lutfi atas penganiayaan yang dilakukan supir mereka Fadila alias Datuk yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Sementara itu, Universitas Sriwijaya terus mendalami insiden pemukulan terhadap salah satu dokter koasnya. Tim investigasi internal pun terus bergerak untuk mencari data tambahan. Korban pemukulan Lutfi dan pelaku Lady juga telah diperiksa oleh Satgas Unsri. Kini keduanya diistirahatkan oleh universitas untuk mempermudah proses investigasi. Dan Lutfi sekarang masih statusnya mahasiswa Unsri semua. Keduanya masih status aktif. Berarti membantah isu yang diskors katanya Pak. Skor itu belum diputuskan. Belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Begitu. Apabila terdapat pelanggaran itu seperti apa? Pasti sesuai dengan buku pedoman, Pak. Apa Pak? Ya. Apa pedoman Pak? Salah satunya bisa mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing, bahkan pemberhentian. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady Sri Meliana dan supirnya menemui koordinator koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas. Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Lady diganti. Fadila, supir Ibu Lady pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila ditetapkan sebagai tersangka. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, karena ulah anaknya, Dr. Lady yang mengadu kepada sang ibu terkait jadwal jaga di rumah sakit hingga terjadi penganiayaan dan viral, sosok sang ayah ikut disorot. Dedi Mardiansyah yang baru 3 bulan menjabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat langsung mengambil cuti selama 1 bulan. KPK juga membidik laporan harta kekayaan Dedi. Seminggu sudah Dedi Mardiansyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat, ayah Dr. koas Lady Aurelia Pramesti, tidak datang ke kantornya di Jalan Veteran Pontianak. Menurut Kepala Komunikasi Media BPJN Kalimantan Barat, Dedi langsung terbang ke Jakarta setelah penganiayaan yang dilakukan sopir istrinya viral. Nazarudin menambahkan, saat penganiayaan terjadi, Dedi sedang berada di Ketapang untuk meninjau pembangunan jalan. Melalui pesan singkat WhatsApp, Nazarudin menjelaskan jika ketidakhadiran atasannya itu atas dasar cuti. Namun, Dedi baru mengajukan cuti pada Senin 16 Desember hingga 21 Januari 2025. Cuti selama 37 hari itu diambil Dedi setelah dirinya baru 3 bulan menjabat Kepala BPJN Kalimantan Barat. Menurut Nazarudin, cuti panjang tersebut bukan untuk digunakan liburan tahun baru. Selama ketidakhadiran Dedi, fungsi pengawasan BPJN Kalimantan Barat dipegang oleh pegawai senior. Pak Dedi ini mau 3 bulan di Kalbar. Nah, jadi selama di Kalbar ini dia ini masih, jadi katakan dia barulah menempati posisi di sini gitu kan. Jadi beliau ini pun selama di sini pun paling dia balik lagi ke Jakarta, balik. Kalau balik lah selama dalam 3 bulan ini. Kan beliau banyak di lapangan, banyak sekali lapangan, sering
menghabiskan waktu karena dia mau keliling Kalbar, Pak. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Deddy Mardiansyah. Menurut juru bicara KPK, LHKPN Deddy dianalisa terkait keabsahan hingga kemungkinan adanya harta yang belum dicantumkan. Analisa LHKPN akan berlangsung selama 1 minggu. Saat ini tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis terhadap LHKPN milik saudara DM sebagai bagian dari proses pemeriksaan dalam kerangka pencegahan korupsi. Tapi tim juga akan melakukan pengecekan terhadap harta ataupun aset yang diduga belum dilaporkan. Kasus penganiayaan Dr. Koas Lutfi oleh sopir keluarga temannya sesama koas menjadi bola liar. Kasus yang bermula terkait jadwal jaga Dr. Koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang ini menyeret sejumlah pihak. Masyarakat di Jakarta memperkirakan jika kasus yang berawal dari penganiayaan terkait anak pejabat negara ini akan berbuntut panjang, seperti yang dialami Mario Dendi dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Ketiganya pun kompak menghormati keputusan PDIP. Namun ada momen menarik ketika Gibran Rakabuming justru menjadi pemecatan dirinya dari PDIP sebagai guyonan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution juga turut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution enggan menanggapi pemecatannya dan tak mau berkomentar banyak. Pak, tanggapannya dipecat PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Sudah apa ya? Pak, dipecat aja. Yang menarik, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka justru menanggapi santai pemecatan dirinya sebagai kader PDIP. Putra sulung Jokowi itu bahkan menyinggung pemecatan dirinya dengan guyonan satir saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus pusat Pemuda Katolik Selasa malam. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Stefanus Asad Gusma yang disebut Gibran merupakan Ketua Umum PP Pemuda Katolik periode 2024-2027. Gibran dan Gusma diketahui sama-sama mantan kader PDIP yang saat ini tak lagi menjadi bagian dari partai. Sebelumnya PDI Perjuangan memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Mesir untuk melakukan lawatan kenegaraan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari diaspora Indonesia di Kairo, Mesir.
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir pada Selasa malam waktu setempat. Dua siswa sekolah dasar asal Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Prabowo menginap di Kairo, Mesir. Kedua siswa yang tengah mengenyam pendidikan di Kairo ini kompak mengenakan pakaian adat Sumatera Barat. Assalamualaikum Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa Sekolah Indonesia Kairo. Saya Keisan, saya Iva. Umurmu berapa? 11 tahun. Kamu? 10 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya untuk saya. Bangga banget, senang. Gitu. Terus ya gitu, pokoknya senang deh gitu. Bangga pada diri sendiri sama saat ketemu dengan Pak Prabowo. Senang karena seumur-umur hidup baru ketemu Presiden. Kehadiran Prabowo juga disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di Kairo. Ya, luar biasa, deg-degan, parah, serius, apalagi dari kemarin kita ya, diambil dari kemarin. Salah satu yang saya bisa ambil dari beliau adalah ketekunan beliau, kemudian beliau adalah seorang pejuang yang luar biasa. Itu menjadi seorang motivasi. Sebelumnya, kedatangan Presiden Prabowo di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir disambut oleh sejumlah pejabat Mesir. Di antaranya Menteri Negara Urusan Produksi Militer Majen Muhammad Solah, Atasé Pertahanan Kairo Kolonel Dafris De Syafruddin, Dubes Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan El Shami, dan Dubes RI di Kairo Lutfi Rauf. Lawatan Prabowo ke Kairo kali ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi. Prabowo juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid yang merupakan forum kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Dari Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan.